Halo semuanya, kita akan belajar salah satu desain pattern yang bernama strategi pattern. Nah, kita lihat ya, apa itu strategi pattern dan bagaimana menggunakannya. Nah, di sini ketika kita menyusun kelas kelas itu, kita biasa di OOP kan membentuk struktur inheritance ya. Membentuk struktur, ada yang kelas induk, ada kelas anaknya gitu ya. Kemudian kita mengoverride metode-metode yang diturunkan dari induk itu di anaknya ya. Nah, misalnya sebagai ilustrasi seperti ini. Misalnya di kelas yang pertama kita punya metode task seperti ini ya. Nah, kemudian metode ini kelas ini akan diturunkan gitu ya. Jadi ada kelas turunannya, dan di kelas turunannya kita membuat metode yang dengan nama yang sama persis, dengan parameter juga sama persis, dan return sama persis. Berarti kita melakukan override ya. Kita melakukan override. Nah, di sini kodenya kita buat kode yang baru, yang berbeda dengan yang ada sebelumnya gitu ya. Berarti kita mengoverride. Jadi kalau di kelas yang ini, yang berlaku adalah do test yang ini, maka di kelas turunannya yang berlaku adalah do test yang di sini gitu ya. Dan setelah itu kita masih punya turunannya lagi, misalnya ada cucunya gitu ya. Nah, ada di sini juga overriding lagi gitu, kita lakukan overriding lagi di kelas turunannya yang cucunya gitu ya. Nah, dan ini bisa berlangsung terus gitu ya, 7 turunan, 10 turunan gitu ya. Nah, tapi kalau kita melakukan inheritance ini emang konsep penting dalam OOP ya, dan bagus untuk dipergunakan, cuma juga jangan dibikin strukturnya kelewat eh, dalam gitu ya, banyak banget gitu ya, beranak cucu ke bawahnya tuh dalam banget. Nah, itu tuh akan menimbulkan kesulitan ketika kita melakukan maintenance gitu ya. Ya, struktur ini karena akan saling terkait gitu ya. Kalau ada perubahan di atas, apalagi sangat mungkin yang bawah-bawahnya juga harus berubah gitu. Jadi itu menimbulkan kesulitan pada saat maintenance. Oke, nah kalau misalnya di yang parent-nya yang atasnya ganti dengan interface atau abstract class, hal kesulitan-kesulitan maintenance-nya tetap akan terjadi gitu ya. Meskipun mungkin sedikit berkurang, tapi tetap akan terjadi kesulitan-kesulitannya. Oke, kita lanjut. Hmm. Nah, jadi di dalam strategi pattern ini, ya secara umum, saran di dalam desain ya. Nah, pisahkan kode yang akan sering berubah-ubah itu dari bagian kode lain yang tidak sering berubah gitu ya. Dan usahakan bagian yang sering berubah ini sebebas mungkin gitu ya. Nah, supaya nantinya jadi mudah atau tidak mempengaruhi bagian lain ketika kita melakukan maintenance gitu. Jadi yang sering berubah ini kan berarti akan sering terjadi maintenance di sini gitu. Nah, dia dipisahkan sendiri supaya ketika maintenance kita tinggal mengutak-ngatik yang ini aja, tapi tidak perlu mengutak bagian kode lainnya gitu. Tidak perlu mengubah bagian kode lainnya. Nah, jadi ini adalah inti dari strategi pattern ya. Nah, usahakan juga kode tersebut bisa di-reuse, bisa digunakan ulang gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau ada perubahan, cukup mengubahnya di satu tempat, nggak di kita punya banyak kopi kode yang sama gitu ya, di mana-mana harus diubah gitu. Oke. Nah, di sini dengan menggunakan komposisi, kita dapat memilih dan menggunakan objek yang dikehendaki gitu ya. Nah, daripada tadi misalnya menggunakan inheritance semuanya gitu ya, dengan inheritance yang sangat dalam apalagi gitu ya. Nah, jadi dengan cara komposisi. Nah, ini adalah ilustrasinya untuk strategi pattern. Jadi kalau kita punya kode, ini adalah kode bagian yang tidak tidak sering berubah gitu ya, yang bagian ini yang jarang berubah. Nah, di dalamnya ada bagian yang sering berubah. Nah, yang sering berubah itu kita keluarkan di sini gitu. Jadi di strategi pattern ini adalah kita anggap sebagai strategi-strategi gitu. Misalnya jadi kita punya 4 macam strategi dengan algoritmanya masing-masing. Berarti kan masing-masing
strategi ini dan ini akan berubah-ubah gitu, bisa diubah-ubah. Nah, di bagian utamanya kita bikin di sini yang algoritma variabel di sini. Jadi ini dia bisa menunjuk ke salah satu dari 4 ini gitu. Jadi kita kalau menggunakan algoritma satu, maka dia akan hubungkan ke algoritma satu. Berarti yang dipakai algoritma satu. Tapi setelah itu dia berubah, kita butuh algoritma 3, maka dia bisa dipindah ke algoritma 3 misalnya gitu. Jadi di sini ya, jadi seperti penunjuk aja. Jadi otomatis ketika ada perubahan, kode kita di sini nggak sering berubah gitu. Yang kita sering ubah di maintenance adalah bagian di sini, algoritmanya. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu contoh kodenya. Nah, teman-teman juga bisa langsung coba dulu ya contohnya. Nanti kita cerita-cerita teorinya belakangan gitu ya. Setelah kita amati dulu fenomenanya di dalam kodenya. Nah, jadi kita punya sebuah interface di sini pertama namanya Go algorithm. Jadi algoritma cara apa ya? Cara berangkat, cara berpergian gitu ya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, di sini turunan-turunannya adalah salah satu yang pertama adalah misalnya ada go by driving ya. Jadi jangan mengemudi pakai mobil misalnya gitu ya. Nah, di sini biar sederhana, isinya kita cuma tulisan aja ya, no I'm driving gitu. Jadi go by driving ini adalah mengimplementasikan dari go algorithm di atas. Kemudian yang kedua kita punya go by flying. Nah, yang ini terbang. Kemudian yang ketiga go by flying fast gitu. Jadi terbangnya cepat gitu ya. Yang ini mungkin pakai helikopter atau pesawat biasa, yang ini pesawat jet misalnya gitu. Oke, nah jadi kita sudah punya 3 algoritma yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian ini adalah kelas vehicle-nya yang dia membutuhkan gitu ya. Jadi ini bagian kode yang jarang berubahnya di sini. Nah, di dalam kode ini ada kode-kode banyak yang lain misalnya, tapi di dalamnya termasuk kita bikin ini ada metodenya set go algorithm. Nah, jadi di sini dia bisa nunjuk ke salah satu algoritma tadi yang ada gitu ya. Bisa nunjuk ke salah satu algoritma. Gitu. Tinggal kita kasih aja ke sini masukin gitu. Algoritmanya yang mau dipakai yang mana, kirim ke sini, maka langsung dia akan dicatat ke sini ke Go algorithm di sini kan. Nah, dimasukkan lewat setnya ini dan nanti akan dipergunakan di sini. Gitu. Dia akan dipergunakan, dianya dijalankan gitu ya. Nah, dengan cara begini kita mudah mengubah-ubah tadi. Perginya mau pakai algoritma yang mana gitu. Driving, flying, atau flying fast. Tinggal panggil aja metode set ininya gitu ke salah satu dan dikasih salah satu objek algoritma tersebut. Nah, oke ya. Nah, di sini misalnya kemudian kita ada apa pasangannya gitu ya. Nah, kalau kita perginya pakai street racer, nah, maka kita tuh bakal pakai go by driving di dalamnya langsung di set gitu ya. Kemudian kalau kita perginya pakai Formula 1, nah, Formula 1 juga go by driving juga. Kalau kita pakai helikopter, maka kita go by flying ya. Algoritmnya di-set di dalam sini gitu. Jadi udah ada ini yang sendiri. Kalau street racer dan Formula One go by driving. Kalau helikopter go by flying gitu ya. Nah, satu lagi adalah jet ya. Kalau dengan pesawat jet, maka dia akan go by flying fast gitu algoritmnya. Nah, di sini kita coba di program tesnya gitu ya, di mainnya kita coba semua street racer, Formula One, helikopter, dan pesawat jet. Nah, ketika kita panggil metode go-nya, nah maka hasil lihat di outputnya akan sesuai gitu ya. Ini kan urutannya yang street racer ya, street racer akan go by driving, kemudian yang Formula One juga go by driving, helikopter go keluarnya I'm flying, jadi dia go-nya by flying ya. Kemudian yang ini yang flying fast untuk pesawat jet seperti itu. Oke, nah jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi kita bisa uh,
menggunakan strategi, punya satu set strategi yang berbeda-beda, nanti mana yang mau digunakan tinggal di-set aja gitu. Pakai set Go algoritmnya seperti di sini. Oke, nah yang tadi sudah ditetapkan gitu kan, kalau misalnya Formula One berarti langsung di-set di kelas Formula One-nya bahwa kita go by driving gitu ya. Nah, pengesetan itu sebetulnya bisa kita tunda juga gitu. Misalnya contohnya seperti ini. Kita punya kelasnya adalah di sini ada real jet gitu ya. Nah, di sini kita bisa set misalnya ini langsung pakai main-nya gitu ya. Langsung didemokan pakai main. Nah, misalnya kita bikin objeknya pesawat jet. Nah, tapi cara Go algoritmnya pakai yang mana belum kita set dulu gitu. Nah, setelah itu baru kita set. Misalnya pertama tuh dia driving dulu karena dia harus jalan dulu di landasan gitu kan. Jadi go by driving dulu di landasan, udah itu dia terbang, go by flying fast, kemudian landing lagi mendarat lagi gitu. Go by driving lagi. Nah, jadi bisa seperti ini outputnya ya. Pertama driving dulu, kemudian dia flying fast, kemudian dia driving lagi. Seperti itu. Jadi set Go algoritmnya nggak harus selalu di awal di kelasnya gitu ya. Bisa juga bahkan bisa misalnya ngesetnya itu berdasarkan inputan dari user misalnya. Itu bisa gitu ya. Misalnya usernya mau milih mau perginya lewat mana gitu ya, pakai apa, pakai pesawat atau pakai apa, baru dia di set gitu misal. Oke, nah itu strategi patternnya. Yang pertama contohnya. Oke, nah ini juga sama seperti yang tadi. Yang ini contohnya yang menggunakan bahasa C# ya. Nah, jadi teman-teman yang pakai C# silakan cobanya seperti yang kode yang di sini ya. Nah, di sini juga sama, ada interface-nya Go algorithm. Kemudian setelah itu ada Go by driving di sini ya. Ada Go by driving-nya. Kemudian ada Go by flying. Kemudian ada Go by flying fast. Nah, kemudian ini adalah kelas vehicle-nya yang menggunakan di sini Go algoritmnya gitu ya, di set. Jadi dari luar masuk ke sini objek Go algoritmnya. Nah, ini adalah yang ini. Dari sini dipindah ke atributnya gitu ya. Nah, atribut ini kan ada di sini. Yang di atas ini ya. Nah, jadi waktu dipergunakan di sini, maka ini menggunakan yang ada dari atribut ini gitu ya, ke sini. Jadi maka apapun yang di-set ke sini, dimasukkan ke sini, itulah yang akan dipergunakan di sini gitu. Gitu ya. Jadi ini input awalnya di sini. Ini ngesetnya di sini inputnya. Nah, ini adalah outputnya. Outputnya yang diproses berarti dari apa yang tadi di input ini. Meskipun jalannya muter-muter gitu ya. Oke. Oke, nah ini ya tadi untuk objeknya untuk kalau kelasnya street racer, helikopter pakai go by flying gitu ya. Nah, kemudian jet itu dia pakai go by flying fast gitu ya. Nah, ini di new berarti dibuat objeknya kan. Nah, kemudian ini dicoba tiga-tiganya ya, dicoba semua. Street racer, helikopter, dan pesawat jet dicoba. Oh, di sini Formula One-nya nggak ada ya. Ya, boleh. Mau ditambahin, boleh. Mau tiga ini aja, boleh. Oke. Nah, jadi teman-teman cobain programnya dan lihat amati ya outputnya. Dia akan dicoba-coba juga, misalnya mau diubah-ubah gitu ya. Oke, nah ini kita masuk ke teorinya sekarang. Jadi di strategi pattern itu masuknya ke dalam behavioral pattern. Jadi pentingnya fokusnya ketika dia dipergunakan ya, ketika dijalankan itu akan sangat kelihatannya ya.
Oke, jadi dalam behavior itu memang mengatur algoritma hubungan tanggung jawab antar objek-objek. Nah, strategi pattern ini di dalam buku Gang of Four, definisinya adalah ini ya, define a set of encapsulated algorithm gitu ya. Algoritmanya dienkapsulasi jadi objek gitu ya, that can be swapped to carry out a specific behavior gitu. Nah, jadi bisa di-swap, ditukar-tukar seperti tadi. Gitu ya. Jadi kenapa sih tadi dibikin jadi kelas-kelas ya? Supaya di sini dienkapsulasi supaya nanti gampang kita tukar-tukarnya gitu ya. Bisa kita tukar-tukar dengan mudah. Jadi kita bentuk dulu dalam bentuk kelas-kelas, nanti objeknya bisa ditukar. Nah, oke, strategi pattern ini secara diagram kelasnya adalah seperti ini ya. Jadi konteks itu adalah penggunanya ya yang membutuhkan behavior yang bisa berubah-ubah, yang menggunakan strategi, membutuhkan layanan strategi pattern ini gitu ya. Nah, di sini kita punya interface strategi gitu ya. Kita punya interface strateginya di sini berupa interface. Nah, dia mendefinisikan sebuah metode di sini execute. Kalau yang di contoh kode kita tadi kita go gitu ya. Nah, untuk interface ini kemudian ada implementasinya. Kita punya strategi A dan punya strategi B gitu. Jadi punya dua cara yang berbeda. Kodenya di dalamnya berbeda gitu ya. Oke, nah di sini jadi konkret strategi dapat diubah-ubah tanpa mempengaruhi konteksnya gitu ya. Jadi di satu saat kita mau pakai strategi A gitu tinggal di set aja algoritmanya ke strategi A, nanti kalau kita butuh ganti pakai strategi B tinggal di set aja dipindahkan gitu ya. Jadi dua ini merupakan alternatif strategi yang ada, kita bisa pindah-pindahkan dengan mudah gitu ya. Oke, nah di sini adalah sequence diagramnya. Karena strategi pattern ini merupakan behavioral pattern, maka paling terlihat dari sequence diagramnya. Nah, di sini jadi dari sisi klien yang pengguna atau konteks yang tadi ya. Nah, dia akan memberitahukan ke konteks, oh iya ini klien yang menggunakannya lagi ya, konteksnya ada di sini. Memberitahukan ke konteks strategi mana yang akan dipakai gitu ya. Jadi dia bisa operation, dia pilih strateginya gitu ya, atau bisa juga dalam kondisi yang lain konteksnya yang memutuskan gitu ya, menggunakan yang mana. Nah, strategi. Kemudian dari sini konteks ini akan memanggil operation-nya gitu ya, atau go-nya atau execute-nya tadi. Nah, baru konkret strateginya lah yang akan dipanggil. Nah, ini konkret strateginya lebih dari satu gitu ya. Jadi bisa ada lagi yang B, yang C gitu kan. Jadi operation-nya nanti sesuai dengan eh, objek strategi yang di set di sini gitu, yang dimasukkan di sini gitu. Ini bisa berbeda dari konkret strategi yang mana gitu ya. Gitu. Nah, strategi pattern digunakan di mana atau ketika kita perlu memilih algoritma yang akan digunakan pada saat runtime. Nah, contoh penggunaannya misalnya kita mau menyimpan file dengan format yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya kita membuat dokumen gitu, kadang bisa disimpan dalam misalnya di save as gitu ya. Nah, bisa jadi dokumen, jadi file teks, bisa jadi PDF gitu. Seperti itu. Atau kita misalnya menjalankan algoritma sorting. Nah, algoritma sorting kan banyak macam-macam ya. Nah, kita bisa pilih misalnya. Atau melakukan kompresi file. Algoritma kompresi juga macam-macam kan. Nah, itu bisa cocok menggunakan strategi pattern. Nah, jadi strategi pattern menyediakan cara untuk mendefinisikan sekelompok algoritma, mengenkapsulasinya algoritma tersebut sebagai objek-objek gitu ya, sehingga membuat
algoritma tersebut dapat dipertukarkan gitu ya, dapat dipertukarkan. Oke, nah ini contoh yang kedua untuk strategi pattern-nya. Nah, ini ceritanya misalnya kita punya interface-nya dulu compression strategi. Nah, jadi ceritanya tentang kompresi ya. Nah, kompresi misalnya kita bisa melakukan zip di sini ceritanya. Jadi ini misalnya ada daftar file ya. Ini filenya nggak harus ada di hard disk nanti ya. Kita dalam bentuk logic di sini object file, sekumpulan object file kita simpan dalam array list gitu. Nah, ceritanya ini di zip katanya. Ya, ini algoritmanya sih cuma nulis aja ya. Di sini cuma nulis aja, nggak benar-benar melakukan zip gitu. Oke, nah tapi ini ilustrasinya ya. Jadi, nah kita melakukan zip misalnya satu strategi. Nah, strategi yang lain kita melakukannya dengan rar gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ini konteksnya. Nah, di konteksnya ini kita menggunakan ini ada objek strateginya dari compression strategi ya, dari interface-nya. Karena interface-nya compression strategi, kita bisa pakai yang zip dan rar nanti gitu. Nah, untuk ngesetnya pakai ini gitu ya kan. Set compression strategi. Nah, kepilihlah salah satu strateginya. Strategi yang dipilih ini akan disimpan di sini. Ini kan. Nah, ketika dari metode lain setelah selesai di set, dari metode lain dipergunakan strateginya. Nah, maka strategi yang dari sini dipergunakan di sini gitu. Jadi kita kalau tadi set di sini, pertamanya di set di sini pakai yang zip gitu ya. Misalnya pakai yang zip. Aduh, tulisnya jelek sekali ya. Nah, maka di sini yang digunakan juga berarti yang zip gitu kan. Nah, kalau di sini menggunakannya yang rar, kita ngeset kasih objek yang rar berarti ngezipnya juga di sini ngekompresnya menggunakan cara yang rar gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi fleksibel sekali ya. Nah, ini ceritanya di sisi kliennya kita bikin objek konteksnya gitu ya. Nah, kemudian dari konteks itu kita tentukan ya compression strateginya. Nah, pertama kita coba yang zip di sini ya. Kemudian kita punya daftar filenya, misalnya kita punya 3 file, masukin ke array list. Nah, 3 file ini kemudian, nah ketika dipanggil create archive-nya akan di zip gitu ya. Jadi 3 file ini akan di zip karena tadi kita pilih strateginya zip waktu di sini ya. Nah, setelah itu kita tambahin lagi ke listnya 2 file lagi. Tambahkan lagi, tapi sekarang di set lagi. Compression strateginya kita set menggunakan yang rar. Nah, kemudian dia create archive lagi. Gitu. Maka yang 5 file ada di dalam file list ini bakal kompresinya di rar gitu. Ya, nah kita lihat ke outputnya betul nggak? Nah, jadi keluarnya outputnya gini ya, zipping 1.txt, 2.txt, 3.txt. Nah, tiga-tiganya ini di zip. Terus ini raring, di rar berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti sudah benar ya. Sudah sesuai. Ketika runtime, kita bisa mengganti-ganti algoritmanya dengan mudah. Oke, nah teman-teman juga, nah ini punya latihan. Mirip seperti yang tadi, nanti cobain ya. Ini kodenya nggak ada, jadi mesti buat sendiri nih. Udah dibuatkan, diagram kelasnya seperti ini. Kita punya saving context, ada file format. Nah, bisa di-set file formatnya dan di-save ya. Nah, di sini interface-nya file format. Nah, ternyata kita tuh bisa di-save sebagai file text gitu ya. Di sini bisa sebagai file XML, bisa juga jadi file PDF misalnya. Nah, teman-teman nanti di dalam save as-nya nggak usah beneran bikin kode untuk nge-save di hard disk-nya seperti dengan 3 cara ini gitu ya. Cukup pakai tulisan aja seperti tadi. Nah, ini kliennya nanti yang akan
main programnya ya, program utamanya kliennya. Nah, jadi ini contohnya, programnya udah saya buat ya, tapi nggak dikasih di sini buat teman-teman latihan. Nah, ini ceritanya pertama. Jadi ada data, ini main-main ya. Ada data, datanya berupa teks, tulisan, tulisan data ini adalah data tentang data kita yang berhasil kita data. Nah, bikin pusing kan? Nah, pertama kali di save-nya menjadi file teks misalnya. Jadi pakai strategi yang ini ya. Kemudian ganti lagi, di save lagi pakai yang XML, pakai strategi yang ini. Kemudian pakai file yang PDF ya, pakai strategi yang ketiga, yang PDF ini. Nah, gitu ya. Jadi dicoba pakai tiga-tiganya. Itu strategi pattern, contoh yang kedua. Yang latihan ya. Oke, nah tugasnya selain tadi 3 program, berarti kemudian ada teman-teman juga diminta meng-highlight ya. Jadi seperti apa, menstabilo gitu ya, menandai bagian yang penting dari buku Design Pattern for Dummies. Ini yang chapter 3, yaitu chapter 3 itu bahasannya tentang dekorator dan factory pattern yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Gitu ya, jadi teman-teman pelajari dulu. Nah, ini tapi contoh kasusnya nggak usah dibuat ya. Oke, nah terima kasih. Itulah eh, cerita kita tentang strategi pattern. Nanti silakan kalau ada pertanyaan ya.